bagaimana membawa Hanura ini lebih baik, lebih maju, ya kan, terus berinovasi gitu. Hanura Delivery dan Hanura Takeaway itu adalah e-commerce yang sebenarnya platform cara kerjanya sama dengan kayak Gojek, GoFood ya. Tapi ini berbasis desa. Ya, kami dari 2016 itu dapat juara dari berbagai macam lomba yang memang diadakan. Kita mewujudkan desa mandiri itu kalau tidak dengan kebersamaan nonsen. Permisi Mbak. Iya, halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, katanya desa Hanura ini desa digital ya? Benar, merupakan desa smart village dan desa bebas korupsi. Keren banget. Mbak, aku pengen dong tanya-tanya lebih lanjut tentang desa digital. Oh, boleh. Tapi itu nanti kita akan menghadirkan narasumbernya. Oh, gitu. Karena saya juga nggak tahu sebenarnya. Bukan, saya juga lagi memperhatikan nih. Ini TV gede-gede ini buat apa gitu kan? Tapi itu di situ ada banyak informasi. Apakah ini bentuk salah satu aplikasi dari desa digital ini? Oke, sebelum kita menghadirkan narasumber, kita belum nih Mbak menyapa Sobat PDKT di rumah. Oh iya, bener hari ini. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi dengan saya Michelle. Saya Arini Di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Oke, langsung saja yuk kita hadirkan narasumber kita pada siang hari ini. Yuk. Halo, selamat siang Bapak Rio Remota, Kepala siang, Desa Mbak. Hanura. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, insya Allah selalu semangat. Selalu semangat. Oke. Ini hari ini saya lihat Bapak itu tampilannya ini sekali. Apa ini? Ada banyak. ya. Ada menggunakan kostum gelar teknologi tepat guna Nusantara ke-24 ya Pak ya. Ada acara apa sih Pak tadi di sini? Ya, Hanura menjadi salah satu pendukung acara TTG, TTGN yang ke-24 yang disematkan di Provinsi Lampung. Tahun ini kebetulan Provinsi Lampung yang jadi tuan rumahnya, dan jadi Hanura juga ikut serta terpilih, dipercayai dari kementerian dan dari Provinsi Lampung untuk bisa menjadi rangkaian acara ini ya Pak ya. tersebut. Gitu. Pak, kan katanya desa Hanura ini desa digital ya Pak? Ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Pak awal terbentuknya desa digitalnya di desa Hanura? Oh ya, awalnya itu saya melanjutkan dari mimpi besar kepala desa yang sebelum saya ya. Mimpi besarnya itu bagaimana membawa Hanura ini lebih baik, lebih maju, ya kan, terus berinovasi gitu. Maka saya sama dengan satu visi yang saya punya gitu kan, dalam artian bagaimana melanjutkan program digitalisasi yang memang sudah ada. Sebelumnya. Tahun 2016 kami itu desa pertama yang memiliki website desa. Oh, di Lampung ini ya? Seperti ini ya Pak? Gitu ya. Dan kami dari 2016 itu dapat juara dari berbagai macam lomba yang memang diadakan gitu. Ini Bapak sudah lama juga menjadi kepala desa di sini ya? Enggak, saya baru satu periode. Saya menjabat tahun 2020. 2020 sampai dengan 2023 baru 3 tahun. Dan Smart Village ini di tahun berapa pada Smart Village ini di launching di Desa Hanura dan terpilih Desa Hanura juga, ya prototipenya untuk Provinsi Lampung itu tahun 2021. Wah, berarti desa kepemimpinan Bapak. Iya. Apa sih Pak, ini rasanya apa? Bagaimana juga Pak keterlibatan masyarakat dalam mendukung desa digital di Desa Hanura ini Pak? Sudah barang tentu itu enggak bukan dari hasil saya pribadi ya, tapi kebersamaan tim. Nah ini ya yang saya selalu sebut-sebut bahwa kita ini adalah tim, teamwork dan teamwork gitu. Jadi peran penting kebersamaan itulah yang akan benar-benar menghasilkan sesuatu goal apa yang memang kita inginkan gitu. Kekompakan, loyalitas, tanggung jawab, semangat, ya kan, dedikasi penuh terhadap apa yang memang kita emban. Itu selalu yang saya mindsetkan ke teman-teman. Berarti nggak cuma hanya dukungan dari perangkat desa, tapi masyarakatnya juga. Iya, ya, sama. Ke masyarakat semuanya. juga saya sama-sama gaungkan dari level kadus, RT, untuk bisa mengajak berperan aktif, berpartisipatif gitu ya, untuk bisa mensukseskan program-program yang memang jadi program unggulan untuk
Desa Hanura. Gitu. Kan tadi bilang basis data digitalnya kan website ya Pak. Nah itu jenis layanannya yang bisa dicakup apa saja Pak di situ? Ya, kami dari surat menyurat, ya, surat menyurat, terus data, big datanya itu tentang kependudukan, ya, tentang status IDM, tentang status apa namanya kesehatan, status golongan darah, dan ya namanya big data ya, dan itu kita simpan dengan satu. Oh, itu bisa ya Pak? Berarti minta bisa. surat secara online? Bisa. Masyarakat dari Dengan gadget saja dari rumah. Benar-benar karena Iya. tuh Desa Hanura ini juga tadi sempat ya Pak waktu Bapak masih paparan di depan saya bertanya-tanya tuh Pak, Desa Hanura ini apa saja sih kelebihannya selain desa Smart Village? Ternyata itu merupakan pertama nih Rin, desa terbaik juga dari 2.446 desa yang ada di Lampung. Terus juga desa bebas korupsi. Ya, Dan juga ya. ketiga desa yang memiliki birokrasi terbaik di Lampung. Tepuk tangan. Keren. Itu tuh tadi saya mendengar pemaparan dari masyarakat yang ini saling berbincang itu. Aduh, ada suatu kebanggaan dari mereka. Terima kasih, Dan itu tentunya Mbak. berkat dari Bapak juga sebagai kepala desa ya di Iya. sini. Tilik deso, mangun deso, Oh, apa ya. banyak dari kata-kata itu Pak. Ya, Tilik deso, ya. mohon maaf. Jawab Pak. Tilik deso, bangun deso. Ya, itu. Apa artinya? Artinya pulang ke desa, membagikan desa, mohon koreksi karena orang Padang bukan orang Jawa. Apa Gitu ya. artinya? Apa Jadi artinya banyak gini, dari jadi gini Pak? teman-teman dari podcast Kemendes ya yang Iya, saya siap. cintai dan saya banggakan. Wah, cintai. Ya. Jadi ternyata sedetil itu juga ya pertanyaannya ya. Tilik desa, bangun desa, keren Tadi tuh. kan Bapak tadi nyampe di Jarang-jarang tuh ada orang mengulik-ulik sampai dengan sedetil itu gitu ya. Jadi arti dari tilik desa bangun desa itu artinya adalah lu sejauh mana lu pergi, ini bahasa gaulnya nih. Iya. Sejauh mana lu pergi, lu pulang dong lihat desanya gitu. Oh, jangan lupa kembali Ayo ke bangun desa gitu. Lihat desanya bangun gitu. Itu sih artinya. Jadi itu untuk memensetkan pola pikir dan jati diri masyarakat Desa Hanura. Tilik deso bangun deso. Jadi sejauh mana kamu pergi, jangan lupa pulang untuk mengabdi melihat desamu dan gitu. mengembangkan desa gitu. Hei warga Hanura, Iya. Desa Hanura dimanapun berada, Iya, jangan lupa dimanapun. untuk balik kampung karena kampungnya udah terdebes sekarang. Insya Allah gitu. Keren banget. Terus Pak kan pasti masyarakat nggak mudah dong Pak menerima adanya desa digital ini layanan Betul. yang berbasis online kan mereka harus terbiasa dulu ya Pak. Gimana sih Betul. Pak dulu awal-awal kendalanya? Ya kendalanya pasti banyak ya. Kita tuh mensosialisasikan itu bukan barang yang mudah, Iya, gitu betul. kan. Benar. Untuk bisa memastikan, memensetkan, memberikan kepercayaan kepada mereka gitu ya. Ya itu perlu kerja keras, perlu kerja keras kebersamaan, nggak berhenti di stuck gitu ya. Harus Iya. pokoknya terus menerus continue gitu. Mengajak gitu. Sosialisasinya juga Iya. terus menerus ya Pak. Iya. Masyarakat. Ayo dong gitu. Oh, sampai bisa. Berarti jalan. banyak kendala yang dihadapi, tapi tetap usaha kegigihan ya Pak ya. Itu sih. Berarti Jadi, kan nggak akan terhenti di tahun ini aja ya Pak, pasti punya insya Allah. harapan buat di tahun-tahun depannya Mudah-mudahan. mau dikembangkan atau Kan inovasi seperti apa apa, lagi Pak? Pak tahun depan? The next year-nya sih saya pengen gini. Target. Saya pengen Desa Hanura itu dirasakan oleh desa-desa sebelah. Ya, terutama itu ya, terfokusnya desa-desa sebelah menjadi desa penyangga yang bisa menyanggah perekonomian di dalam kegiatan pariwisata. Itu sih harapan mimpi besar saya. Di samping tentang berbalut digitalisasinya selalu ada di situ gitu. Tentang informasi, tentang apapun pelayanan-pelayanan itu semuanya berbasis digitalisasi tapi sebagai desa penyanggah dari kegiatan pariwisata tersebut. Karena kelemahan di Desa Hanura itu tidak punya pariwisata. Oh. Gitu. Desa Hanura ini nggak punya pariwisata, tapi desa-desa sebelahnya punya. Punya potensi tapi belum terkembangkan ya Pak ya. Makanya saya bekerja keras dengan teamwork ini. Ayo dong kita ciptain Desa Hanura ini menjadi desa penyanggah dari kegiatan Desa-desa pariwisata tersebut. Apalagi- Caranya bagaimana? Siapkan fasilitas, siapkan produk-produk yang memang wisatawan itu butuhkan gitu. Iya benar ya Pak. Ya. Kemudian
tata kelola wajah segala macam dengan baik supaya apa mereka pengen berhenti di sini, gitu ya, pengen berhenti di sini, terus ada selfie di sini, walaupun kita nggak punya pantai gitu. Iya. Makanya saya buat itu ada yang namanya Smart Village Garden, gitu. Enjoy Food Hanura, gitu. Jadi itu untuk Idenya keren ya hari ini ya, karena Ini bapak gaul banget lagi. Enjoy food. Enjoy Food Hanura, gitu. benar. Karena itu tadi bentuk dari apa sih? Kalau misalnya memang tidak ada wisata alamnya, dicari perkembangan ide-ide lainnya ya, dan apalagi kalau misalnya desa-desa sudah punya wisata, didigitalkan juga, itu kan lebih Iya. keren lagi ya Pak ya. Pak, kan tadi Papa bilang ada ini ya Pak? Heeh. Ya, Hanura yang Hanura itu sama Smart yang Village Garden, ya. Smart Village. Itu isinya apa aja Pak? Itu tempat ini, maksud saya Selfie tuh gitu, tempat foto. selfie, tapi disediakan tempat apa namanya pelayanan publik terbuka, tempat berkumpulnya anak-anak, orang warga desa atau warga desa sebelah untuk mereka bisa duduk-duduk di Hanura. Duduk-duduk di Hanura pasti aus, lapar Iya, gitu kan. Ntar mereka pasti Ya pesen makan order dong, di situ ada makan. enjoy food gitu. Enjoy ya. food Hanura Iya, itu ya. gitu. Rencananya kalau di sebelah mana Pak? Itu sudah depan tuh. situ. Iya. Tapi kedepannya akan kami ganti konsep yang apa namanya makanan besar gitu. Kalau itu kan ringan-ringan Oh tuh. masih ini ya. Nah makanan besarnya masih ada di rumah-rumah. Kami sediakan yang namanya Hanura Delivery, Hanura Takeaway. Ada Oh, itu juga. sistemnya seperti Iya. apa tuh Pak? Hanura Delivery dan Hanura Takeaway itu adalah e-commerce yang sebenarnya platform cara kerjanya sama dengan kayak Gojek, GoFood. GoFood ya. Tapi ini berbasis desa, Desa. ya menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis atau dengan aplikasi Simple Desa tadi bisa aktivitas perekonomian jasa di bidang jasa tadi terlayani gitu di masyarakat. Waduh. Berarti habis ini kita kalau bisa Iya, boleh. Dari saya kan juga salah Bu kalau dari Hanura. Jadi sekarang itu apa ya memudahkan masyarakat untuk bisa kayak misalnya ngurus administrasi kantor lebih mudah, nggak perlu Iya, juga harus ini. benar. Kemudian lebih mudah lagi untuk misalnya mereka mau kebutuhan rumah tangga mereka nggak perlu keluar rumah deh gitu. Ada Pakai Hanura Delivery, Hanura Takeaway. Gitu. Iya ya Pak. Satu mengentaskan pengangguran. Iya, Ya kan? Ya walaupun nggak merata sebelum merata tapi seenggak-enggaknya sudah berupaya role modelnya ke sana. Kedua meningkatkan perekonomian masyarakat saya sendiri. Ketiga meningkatkan apa namanya daya saing untuk bisa menumbuhkan harta tidak bergerak warga saya meningkat. Harta tidak bergerak itu maksudnya tanah dan bangunan mereka naik harganya daripada desa-desa sebelah. Sebenarnya Gitu sih. Jadi nggak perlu mereka capek harus gimana-gimana tanpa disadari harta mereka tuh naik dengan sendirinya. Kepercayaan bank terhadap warga desa Hanura itu meningkat. Jadi bisa permodalan itu sudah pasti diberikan oleh perbankan itu. Oh iya, permodalannya lebih Keren Iya, mudah. gitu sih. Kalau saya sudah punya semangat seperti ini, pasti warga masyarakatnya juga harus lebih semangat lagi ya Pak. Harus dong. Oh harus. Sebenarnya mimpi besar dari Kemendes itu sudah komplit banget ya. Nah, tinggal pengimplementasian di lapangan. Ya, di lapangan itu memang harus apa namanya di maintain, digiring, diingatkan. Itu memang perlu banget itu. Makanya saya selalu senang sekali kalau misalnya sudah dengar-dengar nih ada tamu nih dari kementerian ya. Senang banget saya. Apalagi dari Kemendes ya, terutama karena badan besarnya adalah Di tentang sana desa ya, kan Pak. Kemendes. Smart Village-nya. Keren banget. Itu solusi untuk banyak loh. Keren Pak, ya. aja kali. Kalau keren banget mas saya nih. Oh iya, Kepala desanya jangan kepala Iya, saya keren keren banget. aja. Kepala Iya. saya keren banget, warga masyarakatnya keren aja. Hanya keren. di desa Hanura. Iya. Gitu. Aduh, kita mau ngapain lagi nih hari ini? Nanti kalau misalnya kamu ini kuis. Pak. Mohon izin Pak, kita juga Kuis ada. ya? Kuis Asik. cepat pertanyaan apa? Kuis cepat. Karena Kuis cepat, jawaban cepat. Oke. Jadi makasih ke Kak Maya. Jadi ini tuh pilihan Pak. Nanti Bapak harus milih satu di antara dua. Karena yang banyak-banyak itu kelebihan itu nggak bagus katanya. Apa saya salah? Apa saya masalah? Ini harus banyak kelebihan dong kayak desa Hanura. Iya benar. Kalau kelebihan memang harus banyak. Tapi kan kalau pilihan hanya satu desa Iya. Hanura. Pak kebagusannya. Mie goreng apa pempek?
Mie goreng. Kenapa nih Pak? Garut, Iya, iya. Palembang. Enggak, pertanyaannya Oh, kenapa pertanyaan. nih? Karena dari kecil emang hobi mie goreng saya. Oh, emang Iya, mie goreng. kalau menurut saya makanan terenak di dunia tuh mie goreng, mie rebus. Boleh tanya deh yang staf-staf tuh. Selalu saya pengennya mie goreng, mie rebus tuh. Ini kita tanya sama staf apa tadi? Oh gitu ya. Oh iya ya. Garut apa Palembang, Pak? Palembang. Oh, kenapa itu, Pak? Kenapa Palembang? Karena papa saya Palembang. Pulang kampung. Ya mama saya Solo, papa Palembang. Campuran Jawa, Sumatera Sumatera. Jawa. Pak, sama kita pas saya juga. Oh Saya gitu ya. Padang, suami saya Malang. Saya juga Oh campuran. iya iya. Kerja lama apa nyanyi yang lama? Apa? Kerja Kerja lama. lama atau nyanyi yang lama? Wah, seorang ini juga nih kepala desa. Kerja lama. Weh, Sambil nyanyi. Sambil karaoke. Itu hobinya tuh gitu. hobi nyanyi. Iya. Nyanyi favoritnya siapa, Pak? Naf. Benar. Iya. Kenanglah aku. Oh iya, Weh. terendam laraku. Terendam gitu ya. laraku. Kau masih kekasihku. Ya, gitu. Aduh. Agak serak-serak gimana gitu kan. Mirip suara Bapak suara nih dia, kayaknya. Oh, bukan suara saya. Mirip suara Bapak dia. juga sih sepertinya. Iya. Kelangan atau anggur merah 2? Anggur merah. Itu Kelangan. iya, iya itu lagu judul yang sering saya bawain. Bener ya? Ya, bener itu lagu. Gue kira tadi ini buah-buahan. Aduh, ya Allah. Pak Malah Pak, kurang Iya, briefing iya. nih. Kelangan Jadi itu Kelangan itu judul apa? lagu yang memang sering saya bawain ya di setiap misalnya kayak hajatan apa gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak pengen nyanyi lagu itu tapi masyarakat yang minta. Pak Kades, kelangan dong, kelangan gitu. Kelangan itu yang seperti apa sih, Pak? Lagu Jawa Timur. Coba Pak. Coba, Pak. 1, Oh, 2, gitu. 5. Sebelah situ, Pak. Lagunya agak ngerok-ngerok dikit sih. Enggak apa-apa. Aduh malu lah saya lah, malu lah. Nggak apa. Nanti saya balik ke Jakarta, sungguh mati aku jadi penasaran. Ada suaranya Pak, bener Pak ya Pak. Kelangan apa? Ya pokoknya Gitu deh, Pak. hangsun karepno bisa ambil Riko. Selawase yo mung ambil Riko. Tapi kalian di maning ceritone wis beda saiki. Ah gimana ya pokoknya gitu deh. Ya, gitu deh. Kok Anda hafal ya? Secara Jawa, Bu. Oh gitu ya. Yang terakhir Pak, Baik. nganter warga apa nganter Nganter istri? istri. Aduh, ini kayak pertanyaan khusus deh dari ibu deh Pak. Ini kayak pertanyaan khusus dari ibu deh Pak. Ya harus jujur ya. Iya harus jujur, harus jujur. Pak, dengerin Pak jawabannya Pak. Nganter warga. Sungguh terlalu, tapi jujur sekali. Warga adalah prioritas. Iya. Ya, warga adalah prioritas. Karena memang itu yang benar sih. Jadi nggak direkayasa. Saya jarang banget nganter istri. Tapi ya. Tapi enggak kok, ini jujur loh nganter warga. Istri Bapak kan juga warga sini, ya kan Pak? Ini Iya. jawabannya benar-benar lebih tepat. Bu, saya punya saga lain ya Bu. Pak, izin tadi kan sempat juga berbincang-bincang dengan Kabid SDA dan TTG Dinas PMDT Provinsi Lampung. Siap. Katanya juga sekarang ini lagi ada pembinaan desa-desa untuk menggerakkan dan mengadakan seperti desa Hanura ini. Betul. Nah, harapan Bapak sendiri apa terhadap desa-desa lainnya? Ya kebetulan saya juga kadang-kadang diminta untuk jadi narasumber ya. Tanggal 26 besok di Universitas Muhammadiyah saya mengisi lagi di sana acara. Itu isinya juga kepala desa. Kemudian pernah di Jakarta juga ya kan. Terus di mana? Di Provinsi Lampung sering banget gitu ya. Lagi-lagi memang pesan tersirat dan keinginan besar bahwa apa namanya kepala desa ini kan sekarang jadi tumpuan ya, jadi tumpuan untuk bisa membangun Indonesia dari desa. Ada 74.961 desa di seluruh Indonesia. Salah satu untuk bisa mewujudkan dan mensukseskan keinginan tentang Badan Besar Smart Village atau membawa desa menjadi lebih baik dan modern, yaitu yang pertama adalah kata ayo.
Itu pertama. Ayo dong gitu. Tapi ayo dongnya dilaksanain, jangan cuma hanya mimpi gitu. Karena teori tanpa praktek itu nol besar kan? Nol besar tuh. Nah, ini kebanyakan masih rata-rata seperti itu. Kalau metodenya gampang, kalau saya sih gini. Saya lagi pengen bikin kolam. Hari ini saya pengen bikin kolam, itu langsung saya implementasikan aja. Saya panggil tukangnya langsung apa gitu, saya bikin. Terus kemudian saya pengen nge-chat, langsung saya chat aja. Panggil tukangnya langsung saya chat gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, memang di saat kita memang punya keinginan. Itu salah satu kunci dari kunci keberhasilan setiap goal-goal memang yang kita inginkan. Misalnya kayak Mbak nih. Mbak lagi pengen makan bakso, ya udah laksanain aja makan bakso. Karena pada saat itu, tapi hal-hal yang positif ya. Misal yang positif. Kayak main langsung Atau pas di saat habis makan bakso, kok enak ya bakso ini. Terus ngelihat kehidupan yang tukang bakso itu kan enak tuh. Iya. Kok mapan ya yang jualan bakso. Ah, saya juga pengen jual bakso deh. Pengen jadi pengusaha bakso deh. Dan itu langsung diwujudin aja. Tapi jangan lupa, kebanyakan orang itu salah mindset. Iya benar. Jual bakso, jual namanya, bukan jual rasanya. Sedangkan yang namanya jual makanan, minuman itu adalah jual rasa atau jual produk. Tapi kebanyakan orang ikut-ikutan jual somai, pengen jual somai, ya jual somai ya sembarangan rasanya. Terus dia mimpi pengen berhasil, ya nggak mungkin. Gitu. Maka sama diimplementasi tentang Smart Village atau tentang program e-government yang lebih baik atau lebih prima daripada desa. Misal saya studi tiru di mana, saya kunjungan ke desa mana, dan itu yang mana bisa saya adopt langsung saya kerjakan di saat saya pulang ke desanya. Itu sih kuncinya. Jadi pasti nanti goal-goalnya tercipta di desa itu. Dan saya berpesan kepada rekan-rekan kepala desa seluruh Indonesia atau yang saat ini sedang merintis tentang kecerdasan, digitalisasi untuk desanya, semangat, jangan putus asa, kendala itu pasti banyak, tapi percayalah kalau keinginannya itu katanya ayo dan saya harus bisa, pasti bisa. Ayo gitu sih. Keinginan tuh katanya ayo dan harus bisa. Iya, ya? ayo dan harus bisa. Gitu. Boleh nggak? Ayo laksanakan dulu baru harus bisa, boleh nggak? Apa enggak? Boleh deh, pokoknya yang penting ada kata, ada semangat gitu, ada semangat awal ya. Yang saya bilang tadi di pemaparan tadi, kita mewujudkan desa mandiri itu kalau tidak dengan kebersamaan nonsen. Sekarang udah desa mandiri ya, Pak ya. Keren banget. Nonsen gitu loh, kita mewujudkan apapun itu kalau tidak ada kebersamaan nonsen. Iya kan? Maka saya bilang berulang kali kepada teman-teman, ayo dong lihat bajunya masing-masing. Lihat bajunya masing-masing. Lihat bajunya masing-masing. Bajunya kamu apa? Jangan mencoba mengomentari baju orang lain. Gitu. Jadi nanti enak, tatanannya enak. Oh iya baju saya ini RT, oh iya baju saya kadus, oh iya baju saya sekdes, oh iya baju saya aparatur kaur segala macam. Oh iya saya kepala desa. Jadi nanti tatanannya enak gitu. Jadi sopan santunnya tetap terjaga, saling menghormatinya, saling sayangnya tetap terjaga. Trustnya terbangun di situ. Gitu sih. Bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Iya, ya Pak. Gitu. Bertanggung jawab Sesuai atas dengan posisinya judulnya masing-masing. Betul ya? Tuh ilmu banget kan Rin ya. Banyak kan, quotes-nya juga banyak loh. Quotes-nya juga banyak hari Mimpi ini. itu bukan hanya dimimpikan ya Pak, tapi Iya. kalau bisa langsung diaktualisasikan gitu. besoknya Ayo dong, untuk sobat. ayo dan harus bisa. Gitu. Semangatnya Ini ayo juga dan kali ya bisa. harus konsisten juga ya Pak Harus ya. dong, konsisten. Karena kebanyakan juga orang cuma yang semangat di depan Di doang Pak. awal, Semangat di Pak. awal tapi habis itu kendor. Ya memang banyak sih itu problem, tantangan. Itu gimana sih Pak kalau biar tetap jaga semangat itu tetap stabil nggak kendor? Ini harus pakai notebook. Oh, catatan. Kalau saya memang kebiasaan tuh ya, misalnya saya pengen ini, saya catat satu goal-goalnya saya itu saya catat di notebook. Jadi nanti akan konsisten pas lagi di saat kita ngulas, oh ini belum, oh ini udah jalan tapi kok mati ya, jalanin lagi deh benar, gitu. benar. Catat. Yaudah habis ini saya mau beli notebook aja. Ngikutin bapaknya. Iya. Bukan notebooknya dibeli misal semangatnya harus Tapi ditiru. percaya deh, ini rahasia ya. Ini kita bicara tentang kehidupan sehari-hari. Ini rahasia ya. Oke, Pak ini rahasia tapi boleh Nah, maksud saya, sobat. ya nih misalnya gini. Kalau Mbak siapa tadi? Michelle. Mbak Michelle sama Mbak Arini. Mbak Arini ya. Misalnya gini, pengen punya goal-goal di tahun ini, diciptain aja. Saya pengen punya penghasilan Segini. 1 juta per hari.
Alhamdulillah 1 juta per hari Mbak bisa. Ya, alhamdulillah. Amin, 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 Tulis amin. aja. Penghasilan 1 juta per hari. Terus apa lagi? Pengen selalu bahagia. Iya. Terus pengen beli mobil, pengen beli motor, tulis aja dalam 1 tahun itu. Percaya deh. Saya nggak ngedulin Allah ya, tapi pasti terwujud. Wes, amin ya Allah. Oke lah. Tapi beneran. Sukses dari Itu Bapak. beneran itu salah satu rumusan juga yang jarang orang ketahui. Iya, Tapi kalau nggak punya mimpi, nggak pernah terpensetkan di otak, ya boro-boro lah. Ini bahasa ininya ya. Setuju aja Pak. Iya beneran. Boro-boro lah itu. Boro-boro lah. Iya benar. Iya, Gimana benar. mau sukses mimpi aja nggak ada. Iya. Mimpi nggak pernah pengen lihat Monas ya, jangan mimpi lah lihat Monas Iya gitu benar, ya. benar. Gitu aja. Nanti misalnya saya pengen ke Jakarta, saya lihat Monas gitu ya. Tulis aja itu dalam 1 tahun tuh. Kan nanti tuh hal itu dibaca berulang-ulang Dan itu bakal akan menjadi semangatnya kita tuh. Wah ini Mindset belum, ya. aduh gimana ya caranya wujudin ini gitu. Iya benar. Tapi kalau nggak ada mimpi, ya udah, nggak akan pernah ada apa itu Terjadi. Iya, apa namanya ya? Pemicu, pemantik pemantik semangatnya. atau hadiah-hadiah yang kita dapatkan di kehidupan kita. Gitu Oke, sih. Tuh, Bapak. sobat PDKT. Lama banget Kalau kita kalian berbicara, punya tapi mimpi, nggak berasa ya. Karena apa? Benar-benar ada semangat dari Bapak ya. Karena Daging seru semua. Oh, daging semua, bukan Pak, tulang. karena mungkin ini Oh, keterbatasan, iya, iya. keterbatasan waktu juga Ya. nih Pak kita di sini. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Kita undur diri dulu ya, jangan lupa saksikan terus acara ini di YouTube. Boleh saya kasih ini bravo untuk tim podcast dari Kemendes. Bravo. Bravo untuk PDKT BPI, sukses selalu. Kemendes keren. Jangan lupa Pak Arini. Jangan lupa tonton terus di YouTube-nya Kemendes BPI, Kemendes PDTT jam Setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa like, komen share, dan subscribe. serta bunyikan loncengnya. Saya Michelle. Saya Arini. Saya Rio Remota. Pamit undur diri. Oke. PDKT makin dekat dengan desa. Bapak terima kasih Oke, banyak. terima Bapak, kasih sukses terus. Mbak, sukses selalu.